Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Dan kita akan melanjutkan membaca Alkitab dari Yeremia pasal 50, saudara ya. Dan sama-sama kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan membaca sebentar Yeremia pasal 50. Mengalih, memulihkan
Ya, Yeremia pasal 50, perikopnya mengenai Babel ya. Bersama saya ya, ayat 1. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan, katakanlah, Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut. Berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Pada waktu itu, dan pada masa itu demikian firman Tuhan. Orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda, mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim. Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan dan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka akan seperti pahlawan yang mujur yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun kamu bersuka cita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa, padang gurun, padang belantara, dan dataran rumput. Karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi. Sama sekali akan menjadi tempat tandus. Tiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Atulah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak, hai semua orang pemanah. Panahlah kepadanya. Janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah, menyeranglah dari segala pihak. Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh, itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya. Lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Lenyaplah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai, untuk mengelakkan pedang yang dahsyat ini. Setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya. Setiap orang akan lari ke negerinya. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel menggerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu demikian firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tapi tidak ada ya ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Majulah ke negeri Marataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekot. Bunuhlah dan tumpaslah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil seluruh bumi ini. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku memasang jerat bagimu dan memasang engkau terjebak, dan memang engkau terjebak. Hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap. Sebab engkau telah menentang Tuhan. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Marilah mendatanginya dari segala jurusan. Bukalah lumbung-lumbungnya, onggoklah isinya, bertimbun-timbun dan tumpaslah itu. Janganlah ada tinggal sisanya. Bunuhlah segala lembunya,
bila rebah semua untuk dibantai. Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman atas mereka. Dengar, pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan, Allah kita. Pembalasan karena bait sucinya. Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel. Semua orang pemanah, berkemaslah mengepungnya. Supaya jangan ada yang lolos, balaslah dia setimpal dengan perbuatannya. Lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri. Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktunya sudah tiba. Saat aku menghukum engkau, si kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membangkitkan dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang melawan mereka tetap menahan mereka. Tidak mau melepaskan mereka. Tapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim, demikian firman Tuhan. Menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaraannya, sehingga dijarah orang. Pedang menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung, mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Sebab itu binatang-binatang gurun serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya, dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. Seperti dahulu pada waktu Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora, serta kota-kota tetangganya, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tidak akan ada lagi orang yang diam di sana, dan seorang anak manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, suatu suku bangsa yang besar dan banyak raja akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Babel. Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka, tangannya sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap dia. Ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar, seperti sungai Yordan mendatangi. Saya ulangi Bapak Ibu ayat 44 ya. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di atasnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena kabar Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan pembacaan dari Yeremia 50 yang menggambarkan tentang bagaimana Babel nantinya. Ketika Yeremia menubuatkan ini, tentu Babel masih berkuasa. Yehuda masih ditaklukkan Babel. Banyak orang Yehuda masih ada di pembuangan di Babel. Babel masih dalam dijayanya, ya, masih dikjaya. Tapi Yeremia yang memang nabinya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum Babel nantinya. Ini menarik. Yang saya dapatkan ketika saya baca ayat-ayat tadi bersama saudara tentunya. Tiba-tiba ada suara hati yang mengatakan, lihat itu. Bahwa jangan terlalu jumawa ketika kita menang. Jangan terlalu merasa hebat ketika kita dalam posisi yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Kenapa? Karena bisa saja kita menjadi pemenang saat itu,
Kita menjadi orang yang diunggulkan saat itu karena memang Tuhan sedang memakai kita. Itu yang pertama. Jadi kita kadang-kadang bisa besar kemungkinan kita menjadi pemenang, menjadi unggul di antara yang lainnya itu karena memang Tuhan sedang memakai kita. Yang kedua yang saya dapatkan dari pembacaan tadi, ketika kita dipakai Tuhan untuk mengalahkan yang kita anggap musuh, ketika kita dipakai Tuhan menjadi unggul dibandingkan pihak lain yang kalah oleh kita, pertanyaannya pihak yang kita kalahkan, tanda kutip musuh kita itu siapa? Kan dalam konteks Yeremia 50, di mana Yeremia menubuatkan tentang akhir dari Babel dan isinya kurang lebih Tuhan akan menghukum Babel. Babel itu dipakai Tuhan iya, tapi Babel lupa bahwa salah satu musuh yang ditaklukkannya adalah umat pilihan Tuhan. Dalam hal ini bangsa Yehuda. Seperti dalam pasal ini juga beberapa abad yang lalu, Asyur itu dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi Asyur lupa salah satu musuhnya yang dikalahkannya itu adalah Israel. Israel dan Yehuda adalah umat pilihan Tuhan. Biji mata Tuhan. Saat itu mereka diizinkan Tuhan kalah, ditaklukkan oleh musuh-musuhnya. Dalam hal ini Israel ditaklukkan Asyur, Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Karena memang Tuhan sedang menghukum mereka. Tapi biar bagaimanapun hukuman yang Tuhan berikan terhadap bangsa pilihannya ini, mereka tetaplah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan tidak mungkin bisa dengan mudah mematahkan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Sehingga ketika Tuhan sudah menghukum dan Tuhan merasa bahwa penghukumannya sudah cukup diberikan kepada umat pilihannya, maka Tuhan akan pulihkan kembali umat pilihannya ini. Dan musuh-musuh Israel yang menaklukkan Israel, menaklukkan Yehuda, yang terlalu jumawa, menari-nari di atas kemenangannya itu. Mereka pikir mereka adalah bangsa yang paling tangguh. Mereka lupa bahwa mereka bisa menang terhadap bangsa pilihan Tuhan itu karena memang Tuhan izinkan. Mereka tidak paham tentang konsep ini, maka akhirnya mereka yang menari-nari sebelumnya dengan kemenangan itu akan Tuhan hancurkan. Itu yang terjadi atas Babel. Babel bangsa besar iya, punya angkatan bersenjata terhebat saat itu iya. Rajanya dalam sejarah dunia bahkan Nebukadnezar II itu dikenal sebagai seorang kaisar imperium terbesar di zamannya, di masanya iya. Tapi faktanya Tuhan akhirnya menghancurkan Babel. Karena hal-hal tadi. Babel lupa, Nebukadnezar lupa bahwa mereka bisa menaklukkan dunia saat itu, termasuk Israel, termasuk Yehuda. Itu karena seizin Tuhan. Dan mereka lupa, mereka yang mengalahkan bangsa pilihan Tuhan ini, mereka terlalu jumawa, terlalu bangga, terlalu merasa hebat telah menaklukkan Yehuda atau bangsa pilihan Tuhan ini. Terlalu melukai dalam, terlalu memperlakukan Yehuda dengan semena-mena, tidak manusiawi. Dan itu satu sisi, meskipun Tuhan izinkan tapi juga Tuhan tidak suka, karena biar bagaimanapun Yehuda adalah biji matanya. Dan akhirnya Tuhan hukum, Babel habis. Bahkan kalau kita tarik ke garis modern hari ini, Babel yang sekarang adalah Irak, dalam sejarah sepanjang umur saya aja, saya lahir tahun 70-an, tahun 80-an saya sudah mendengar deru perang antara Irak dan Iran. Irak dan Iran selesai berperang, kemudian gak lama kemudian Irak dan Kuwait, gak lama kemudian Irak dan Sekutu. Dan akhirnya kita tahu, Irak dihancurkan, habis luluh lantak, dan saat ini sebelum bisa bangkit, Irak juga kembali hancur oleh ISIS. Ya. Sehingga akhirnya hari ini, di 2023, nggak ada yang hebat lagi dengan Irak, saudara. Meskipun mereka masih penghasil minyak, tapi tetap saja sudah tidak ada yang hebat dari Irak. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, negeri Kasdim, tempat dulunya Babilonia, yang sekarang adalah bangsa Irak atau negeri Irak, itu merasakan sungguh nubuatan Yeremia tergenapi atas mereka. Kembali, apa yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita hari ini? Ya Bapak Ibu harus menyadari siapa saudara.
Kalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan dengan sungguh, maka kalau ada sesuatu, seseorang, kelompok, apapun bentuknya menyerang kita dan kita terserang oleh mereka, itu artinya kalau kita sudah benar-benar menjadi umatnya Tuhan, itu atas seizin Tuhan. Sekarang habis kita tahu bahwa itu atas izin Tuhan, segera introspeksi diri. Kalau itu kita rasa karena salah kita, dosa kita, kita minta ampun. Tapi kadang-kala juga Tuhan izinkan kita nggak salah, Tuhan izinkan semua masalah itu menimpa kita karena Tuhan ingin memberikan pengujian buat kita. Hukuman dan ujian itu lain. Kalau ujian, seberat-beratnya ujian, ya nggak lama. Namanya juga ujian. Tuhan akan segera pulihkan. Ujian itu buat naik kelas. Tapi kalau penghukuman itu waktunya tidak ada yang tahu. Oke, saya ambil contoh konkret. Ayub ketika diuji Tuhan, anaknya mati, hartanya habis. Itu kalau kita membaca, ya nggak sampai berapa puluh tahun. Dalam kurun waktu yang begitu singkat, semuanya hilang. Dan dalam begitu waktu yang singkat juga, semuanya Tuhan pulihkan. Itu yang dikatakan Alkitab. Ujian itu. Tapi kalau hukuman itu pasti dengan lewati puluhan tahun. Dan tidak jelas juga sampai kapan. Sebab Israel pernah dihukum Tuhan juga kan. Keluar dari tanah perjanjian di sekitar abad pertama Masehi sampai tahun 1948. 1800 tahun kemudian. Bayangin, baru akhirnya ada lagi negara Israel di dunia ini. Tadinya hilang. Karena apa? Hukuman Tuhan. Karena mereka menolak Mesias. Mereka menganiaya orang-orang percaya kepada Mesias. Dan akhirnya mereka disingkirkan Tuhan. Dihukum Tuhan. Tapi biar bagaimanapun Tuhan pulihkan. Tapi hukumannya berapa lama itu loh. Namanya hukuman. Bisa cepat, bisa sedang, bisa lama. Tergantung siapa yang menghukum dan apa yang dirasakan si penghukum. Tapi kalau yang dihukum itu adalah anak, yang dihukum itu adalah yang disayangi, tetap yang menghukum itu akan memperhatikan orang yang disayang, yang dihukum itu kan benar. Begitu ya. Saya kalau menghukum anak saya dengan hukuman tertentu, saya juga perhatikan dia. Kalau ada orang lain musik dia, anak saya yang sedang saya hukum, saya akan hajar orang yang mengusik itu. Apa urusanmu? Gitu kan. Kalau saya menghukum ya jelas, karena itu otoritasnya di tangan saya. Tapi kalau ada orang lain yang tidak punya otoritas ikut-ikutan, ikut campur, saya akan berperkara dengan dia. Itu yang terjadi juga di hati Tuhan. Tuhan menghukum Israel, itu haknya dia, otoritasnya Tuhan. Tapi ketika Tuhan melihat bahwa Babel yang diizinkan Tuhan untuk menghukum Yehuda berlaku semena-mena, seolah-olah mereka bisa menaklukkan Yehuda dengan kekuatan mereka sendiri, memperlakukan dengan hina orang-orang Yehuda. Maka akhirnya Tuhan yang hajar. Maka kalau kita ini umat Tuhan, kita sedang dianiaya orang, ya sudah, nggak usah balas. Kalau kita sadar bahwa itu hukuman Tuhan, ya sudah, diam saja, nanti Tuhan akan berperkara. Orang itu nanti yang terlalu lebay dengan kehebatannya, merasa dia bisa mengalahkan kita, padahal kita kalah karena seizin Tuhan. Karena kalau kita sudah menjadi anaknya, kita sudah jadi orang percaya, itu pasti ada yang namanya pasukan yang mengawal kita, saudara. Sehingga nggak ada yang bisa menyentuh kita. Jadi kalau ada yang bisa menyentuh kita, artinya yang diperintahkan Tuhan mengawal kita itu memang dicabut sama Tuhan, sehingga siapapun bisa menyerang kita. Jadi kalau ada orang yang menyerang kita, orang itu mestinya nggak boleh jumawa. Karena dia bisa menyerang kita, menyentuh kita karena memang Tuhan izinkan. Dan ketika dia tidak menyadari itu, terus dia memperlakukan kita dengan semaunya sendiri, seolah-olah dia berkuasa penuh atas kita, maka Tuhan yang memiliki kita pasti akan tidak suka dan akannya menghajar orang itu. Makanya kalau orang paham ini, orang Kristen mestinya nggak punya musuh. Orang Kristen mestinya nggak usah sakit hati. Confirm aja
dengan diri. Kita sudah beres belum di hadapan Tuhan? Seperti saya bilang, kalau Tuhan izinkan semua orang bisa menyentuh kita, menyenggol kita, itu karena dosa kita, kesombongan kita, segera bertobat. Tapi kalau kita nggak salah, terus orang bisa menyentuh kita, itu berarti karena ujian yang Tuhan izinkan. Kalau ujian mah santai aja, kerjain aja, lewatin aja, selesaikan aja ujiannya. Nggak lama itu. Tapi kalau hukuman, segera bertobat. Sebab kalau nggak bertobat, ya hukuman akan terus Tuhan timpakan kepada kita. Meskipun hukuman itu sudah Tuhan tentukan cukup lama, tapi ya selesai waktu itu, selesai. Tuhan akan pulihkan. Dan kitanya akan dipulihkan Tuhan. Orang yang selama ini menginjak-injak kita ketika kita dihukum Tuhan, merasa mereka hebat atas kita, mereka kan dihajar Tuhan nantinya. Jadi ngapain kita berperang? Ya. Serahkan aja sama Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan aja. Tuhan akan berperkara dengan mereka semuanya. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan perspektif yang lebih luas lagi, tanpa ngomongin soal iman di sini, ya Bapak Ibu juga harus menyadari, karena bisa saja ketika kita menjadi orang yang menang itu, kita punya orang yang kita kalahkan. Kita punya musuh yang kita kalahkan. Jangan-jangan musuh atau orang yang kita kalahkan itu adalah anaknya Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau saya sudah paham ini, ada dua orang ngakunya Kristen, ya, tapi paling saling tembak-menembak begitu. Terus pada faktanya, secara kasat mata dunia, satu orang lebih unggul daripada yang lainnya. Ini orang terlalu jumawa. Jangan-jangan ini orang Kristen lain yang dikalahkannya itu memang dalam penghukuman Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang ini, meskipun sama-sama Kristen, dia merasa dia hebat, dia lebih unggul, dia menyombongkan diri. Kalau ini ternyata adalah anak kesayangannya Tuhan. Terus Tuhan sedang hukum dia karena salah satu hal yang dilakukannya menyakitkan hati Tuhan. Ketika penghukuman Tuhan selesai atas orang ini akan dibangkitkan kembali, dan dia yang selama mungkin beberapa kurun waktu belakangan sepertinya tampaknya lebih hebat, bisa hancur seketika karena Tuhan yang menghajar. Maka kalau kita dalam posisi pemenang pada hari ini, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam bentuk apapun, kita nggak boleh sombong, itu maksud saya. Ya kita harus low profile aja. Ya sudahlah, kita menang hari ini. Jangan terlalu lebay juga. Jangan terlalu hiperbola juga. Jangan terlalu besar kepala juga. Karena besar kemungkinan, kalau kita melihat Yeremia 50, kita menang. Ya jangan-jangan memang karena Tuhan izinkan. Apalagi kalau kita tahu dalam pertempuran kita itu, kita melawan saudara kita sendiri. Ya. Sama-sama orang percaya, sama-sama punya iman yang sebenarnya oke, punya kasih oke. Tapi kita dalam situasi waktu akhirnya fight, bersaing. Mau menang-menangan, dan kebetulan kita menang. Ya kita lupa bahwa yang kita kalahkan ini juga saudara kita dalam Tuhan. Maka ya kalau begitu, kalau emang kita menang, ya sudah, selesai saja. Ya, jangan tinggi hati, tetap low profile. Ya tidak perlu kita merendahkan yang kita kalahkan ini. Ya sudah, kalau kita bersaing dalam bisnis misalnya, ya orang ini, ya namanya bisnis kan pasti bersaingnya, tapi kita lakukan dengan sehat gitu. Terus akhirnya kita bisa menang dengan seizin Tuhan, dan orang ini kalah gitu secara bisnis. Ya sudah, jangan kita akhirnya terus merampok dia, tanda kutip ya, mengakusisi, memporak-porandakan sehingga ownernya menjadi kere gitu. Ya nggak usah, saudara. Ya, biarkan aja. Biarkan aja kita melanjutkan hidup kita, dan kita berperang di tempat yang lain. Ya karena kalau ngomongin bisnis kan kita harus bersaing ya. Ya tanda kutip berperang lah, agar pasar itu bisa kita menangkan, kan begitu. Jangan kita jadi tinggi hati dan merasa diri kita hebat dengan segala strategi, cara kita kerja, bisnis kita, marketing kita, kita bilang kita bisa menguasai dunia ini. Siapa tahu kita Tuhan izinkan memang jadi pemenang. Dan siapa tahu saingan-saingan kita yang kita kalahkan itu ternyata bukan kalah
karena kebodohan mereka. Mereka kalah karena memang Tuhan izinkan mereka kalah, karena Tuhan sedang mau menghukum mereka. Dan kalau kita terlalu menganiaya mereka, kita nanti akan berhadapan dengan Tuhan yang sebenarnya pemilik mereka. Dan itu ngeri. Jadi dua sisi cerita ini Bapak Ibu harus pahami. Ya, kita menjadi orang yang lebih bijaksana ke depannya. Kalau kita bijaksana ke depannya, kita tidak akan menjadi Babel. Saya percaya andai kata Babel, Nebukadnezar menyadari bahwa mereka bisa menaklukkan dunia saat itu termasuk Yehuda. Babel itu pasti tahu Yehuda. Pasti tahu. Faktanya apa? Kalau kau membaca, ikuti tadarusan kita sebelumnya. Yeremia itu diselamatkan oleh Nebukadnezar. Jangan bunuh orang itu. Jaga orang itu. Kenapa? Karena Babel dan Nebukadnezar tahu nubuatan Yeremia bahwa mereka akan menaklukkan Yehuda. Yeremia selamat dalam perlindungan Raja Babel itu kan karena Raja Babel tahu siapa Yehuda. Siapa Yeremia dalam hal ini. Maka mestinya saudara, Nebukadnezar dan Babel yang tahu bahwa Yeremia bernubuat bahwa bangsanya akan kalah sama Babel, itu menyadari bahwa mereka kalah, Yehuda ini kalah karena memang Tuhan sedang hukum mereka. Karena nubuatan Yeremia kalau kita dengarkan semua utuh kan karena Tuhan marah, karena Yeremia berbuat dosa kepada Tuhan. Nah mestinya Nebukadnezar dan Babel bijaksana. Ya sudah, mereka menaklukkan, tapi mereka bisa menaklukkan Yehuda yang kecil ini karena Tuhannya sedang menghukum mereka. Sehingga ketika Babel berkuasa atas Yehuda, ia tidak terlalu jumawa gitu. Tidak terlalu bagaimana? Karena kalau kita tahu kan Babel ketika menaklukkan Yehuda semuanya dirampas. Bahkan bait Allah dipermalukan sedemikian rupa gitu. Memang Tuhan izinkan. Tapi mestinya kalau kita lihat dalam perspektif kebenaran ini, kalau Babel mengerti, mestinya Babel mengerti, Babel tidak lakukan itu. Nebukadnezar mestinya mengerti, Nebukadnezar mestinya tidak melakukan itu, tapi itu dilakukan. Hingga akhirnya gak lama mereka berkuasa atas Yehuda. Mereka ditaklukkan. Dan kita tahu kerajaan Babel gak lama kemudian hancur. Muncullah kerajaan Media Persia. Kemudian muncullah kerajaan Persia. Hingga Babel tidak lama. Babel itu tidak seperti Mesir, saudara. Yang dikenal memiliki kedikjayaan yang everlasting. Karena memang imperiumnya itu bukan cuma ratusan tahun tapi ribuan tahun. Bayangin dari zamannya Musa, ya, Mesir sudah ada, sampai dengan zamannya Yeremia, Mesir pun masih ada. Berarti mereka sudah menjadi negara yang besar sekali. Ya, tapi Babel tidak. Jadi semoga dalam tadusan ini Bapak Ibu mengerti, dan akhirnya paham bagaimana kita harus bersikap di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala, kita doa. Tuhan, terima kasih buat episode kali ini. Kami belajar banyak. Kami belajar untuk saat ini mulai bijaksana dalam melihat siapapun yang kami anggap musuh kami. Sehingga kami akhirnya tidak bodoh seperti Babel yang Tuhan izinkan menang atas Yehuda, tapi lupa bahwa itu atas seizin Tuhan. Tidak mau mengerti bahwa itu atas izin Tuhan. Sehingga mereka terlalu jumawa dan akhirnya Tuhan hukum dengan lebih berat daripada yang dihukum kepada Yehuda. Sebab faktanya dalam nubuatan tadi sudah tergenapi. Yehuda dipulihkan Tuhan, tapi Babel dihancurkan Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat istirahat semuanya. Semoga diberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you.